gue beresin keril. Oke. Jadi gue nyuruh kawan gue ada satu orang untuk bikin tenda di pos 3. Oke. Karena kan kita di pos 3 Bayangan 2 nggak mungkin bikin tenda. Kita bikin tenda di pos 3. Gue suruh kawan gue bikin tenda di bawah. Iya. Wah, Iya. gue pengen turun lah, gue nggak mau lanjut kan. Dia bikin tenda dan barangnya berantakan tuh kerilnya. Gue ngerapihin barang itu. Nah, gue pas lagi itu ngedon gue. Oke. Ada suatu kejadian. Pas kawan gue beres bangun tenda turun ke bawah. Itu gue berinisiatif untuk beresin barang-barang berceceran kan di keril kawan gue. Ketika gue lagi beresin, masukin satu-satu barang, dan itu gue pakai headlamp kan, gue kebawahin tuh headlampnya. Gue ngeliat di kejauhan tuh kayak nggak jauh lah, 2 meter setengah paling di atas kayak gitu kan. Gue bilang kok ada putih-putih, gue bilang gitu kan. Gue liatin sama gue, itu apaan? Saking penasarannya headlampnya gue katasin. Enggak lu deketin tapi? Enggak. Oke. Headlampnya gue katasin, dan itu gue jauhin kan langsung kan. Kan Otomatis dia ngejauh kan? ya. Iya. Pas gue kejauhin gitu, itu bener-bener anjir gue merinding. Gitu jelas. Kakek tuh. Lu liat mukanya gitu? Mukanya nggak jelas, cuman jenggotnya panjang banget. Jadi kakek-kakek tuh duduk begini nih, diem. Itu pakai sorban putih, baju putih, dan aneh. Sumpah gue juga merinding bro. Terus gila. Terus jenggot tuh putih, panjang. Pas gue ngeliat gitu, pas udah jelas tuh, gue ngeliat udah jelas, langsung gue kaget kan. Astagfirullah, gue bilang, gue langsung nunduk ke bawah. Gue tiba-tiba langsung beresin barang cepet tuh, asal aja nggak gue tata kan. Pak, gue masukin sama gue. Pas gue masukin gitu, udah gue nggak mikir panjang. Gue turun, gue nggak mau lanjut, gue bilang gue turun. Soalnya udah ada kejadian gitu, gue kayak petanda lah ya, ngeri ya buat lanjut gitu kan. Kira gue udah kelar beres, keril gue bawa 2 keril akhirnya kan. Gue turun ke tempat cewek yang tadi, temen gue tuh. Terus gue bilang sama kawan gue satu, lu ambil daypack, kita turun ke bawah. Terus gue nitip sama siapa namanya, orang Kerawang yang tadi yang bisa ngeluarin, bang, gue nitip kawan gue. Terus gue ke bawah dulu, ngeliat teman gue bangun tenda. Kalau tendanya udah jadi, gue minta tolong, ntar gue ke atas lagi untuk nyari bantuan gitu kan. Kata dia bilang oke, gue tunggu deh. Gue turun akhirnya ke bawah. Gue turun ke bawah untuk bawa barang-barang banyak kan. Nah pas lagi gue turun ke bawah itu gue ngeliat api terbang 2. Kayak film-film ya? Ya. Gila. Caur banget. Itu gue ngeliat api terbang 2. Gak lama balik lagi gue sampai gue nunduk di situ langsung astagfirullah gue kan, istighfar aja. Gak lama kayak gitu gue turun lagi. Gue bilang ini kalau gue diem doang emang sih ngeri ya kan, tapi kalau diem doang mau sampai kapan gitu kan. Gue turun ke bawah. Pas sampai bawah itu ada suara geraman dari balik pohon. Geramannya orang ngegeram apa kayak binatang buas? Kayak lebih ke anjing gimana sih kalau? Oh, lagi marah. Oke. Lebih kayak ke anjing itu gitu kan. Nah pas gue denger kayak gitu, gue nengok ke pohon. Itu ada mata merah dan gue nggak tahu itu apa. Oh, lu nggak sempet buat deketin gitu? Enggak. Gila. Anjir serem banget. Terus. Itu gue ngeliat mata merah di balik pohon yang apa sih namanya? Kayak orang ngintip gitu, gimana sih? Matanya doang merah. Pas gue ngeliat kayak gitu, langsung gue turun. Pokoknya gue turun. Di situlah gue kayak monyet tuh langsung turun ya. Lompat-lompatan. Kan kalau di gunung turun kan enak tuh biasanya buat lari. Nah itu gue lompat-lompatan.
Pas gue lagi lompat-lompatan gitu, gue jatuh deh. Terus? Jatuh dengan posisi gue bawa 2 carry lah depan belakang. Itu gue ngeguling. Oke. Untungnya itu gue megang akar. Kalau gue nggak megang akar, gue nggak tahu deh, itu mungkin jatuh langsung ke jurang. Iya. Parah sih. Itu gue langsung megang akar. Gue pegangan, terus gue bangun lagi. Turun gue ke bawah, akhirnya gue minta bantuan. Oke. Gitu. Dan ada satu lagi yang bikin gue heran. Oke. Jadi gue naik di situ kan lewat Rangers itu. Nah, di posisi ketinggian 2000-an itu tuh nggak ada sinyal. Oke. Tapi anehnya di handphone Ranger ini itu ada telepon masuk dari temen gue cewek. Oke, yang kesurupan tadi. Si E. Oh, temannya yang kesurupan. Iya. Oke. Si E nih. Ada telepon masuk. Sedangkan di handphonenya si E ini nggak ada telepon keluar ke nomor Ranger ini. Oke. Itu pas gue udah nyampe base camp, si Rangernya cerita waktu malam tuh sekitar jam 8 jam 9 tuh ada telepon masuk, kata dia gitu kan. Gue bingung, loh kok bisa bang telepon masuk, kan kita di atas nggak ada sinyal. Dan posisi juga jam segitu si D ini kan lagi kita lagi trouble, lagi ada masalah, bla bla bla. Gue ceritain semua tuh. Tapi ada telepon masuk, kata dia gitu kan. Akhirnya dicek dah 2 handphone, didudukin 2 handphone. Ini handphonenya si Ranger, ini handphonenya si E. Ya. Pas dilihat begini, di handphone Rangernya ada telepon masuk. Padahal dia nggak nelpon. Padahal di handphonenya si E ini kagak nelpon ke handphonenya si Ranger ini. Gila sih. Itu aneh banget sumpah. Gila banget. Tapi dicoba nggak sama Ranger itu buat diangkat gitu? Enggak. Nggak sempet ngangkat dia bilang. Jadi cukup miss call doang, miss call. Oke, miss call. Tapi ditelepon balik tuh nggak bisa. Oh iya. Gila. Itu wah gede itu aneh tuh kalau kata gue. Gunung gede ya. Gede. Tapi sebenarnya buat pendaki cewek gitu, menurut lu gimana sih bro? Kalau buat cewek-cewek yang ngedaki gitu, apalagi pas halangan itu gimana sih seharusnya cewek itu kalau misalnya lagi halangan lagi saat mendaki itu sebenarnya gimana gitu? Bukan nggak tahu itu pembalutnya harus disimpan sampai atas atau dibuang ada tempat khusus atau gimana sih, karena gue nggak tahu. Kalau setahu gue ya, nih koreksi kalau misalnya gue salah nih. Selama gue ngedaki sih ya, itu kalau misalkan cewek dapet dan posisinya lagi ngetrek tengah malam gitu, dan itu kalau misalkan ada pendaki yang turun sih sebaiknya kalau misalnya masih sore kasih pendaki yang turun sih. Oh, gitu. Minta tolong walaupun nggak sopan sih menurut gue ya. Iya. Menurut gue kalau misalkan cewek nih ngedaki, kalau bisa sih menurut gue jangan pas tanggal halangan. Kan kalau misalkan halangannya pas lagi di trek, posisinya masih sore, walaupun menurut gue nggak sopan ya. Iya. Nitipin pembalut yang ada darahnya ke pendaki, mendingan nitipin turun ke bawah deh. Oh, jadi intinya bahaya lah, riskan lah kalau lu bawa tuh softtek ada darahnya ke atas gitu ya. Iya, karena kan ya tahu sendiri kan kayak gitu suka banget. Ya. Emang bau-bau gituan. Emang kalau di gunung-gunung gitu nggak sembarangan sih ya bro. Bener nggak sih kalau hatinya kotor pun juga kita ngedaki tuh kayak dipersulit aja gitu, bener nggak sih? Kalau kata gue ya. Bener ya. Lu sempet nggak ngalamin? Maksudnya lagi dongkol atau apa terus lu nyoba daki tiba-tiba kayak ada aja? Enggak ya? Enggak. Tapi bener ada ya kayak begitu? Ada. Emang kalau misalkan hati lu bersih lah, maksudnya lu nggak ada pikiran kotor apapun. Kayak kejadian gue di Merbabu itu ada apa sih namanya, burung gagak kayak gagak hitam lah gitu. Iya. Nah itu gue di pos 3 itu gue nggak tahu jalan, jadi ada 2 cabang jalan. Itu gue nggak tahu jalan tuh antara milih kanan atau kiri. Oke. Dan di situ gue nyoba nyari jalan awalnya, tapi ada burung tuh. Gagak modelnya gue nggak tahu burung apa gitu, hitam warnanya kayak gagak gitu kan. Itu gue siru-sirin nggak terbang. Oke. Tapi dia nggak milih jalur yang kanan. Nah akhirnya gue bilang yaudah kita ke kanan aja. Ngikutin itu burung. Awalnya gue nggak berpikir untuk mengikuti.
Gue ikut, tapi gue lewat kanan tuh. Gue jalan ke kanan, ini burung nggak terbang. Terus Lompat-lompat doang. dia nggak terbang. Kagak. Biasanya burung kan kalau deketin orang kan dia langsung ngerasa terancam terbang kan. Terbang kan? Ini enggak. Oke, aneh sih. Sampai di pos 2. Dia tuh loncat-loncat aja gitu. Sampai di pos 2. Kayak nuntun lu jalan gitu ya. Ya. Gila. Terus Sampai di pos 2 itu baru dia terbang. Kejadian itu gue ceritain ke base camp, yang punya base camp itu ada waktu itu. Kalau kata dia sih itu kebanyakan nuntun mendaki. Kalau misalkan pendaki nggak tahu jalan dan nggak ada pikiran kotor atau apapun, itu dia dibantu. oh, jadi itu burung buat ngebantu ya. Ya. Nih, ya, percaya nggak percaya tapi ada ya bro, gitu ya. Ada. Gila, serem sih. Gue sebenarnya mau nyoba sih yang namanya ngedaki, tapi gue masih worry lah. Aduh, ngeri banget. Soalnya kayak apa ya? Suka lata aja, gila lu gimana sih kalau lata suka ngomong kotor, kalau misalnya kesandung apa kan, aduh bahaya banget sih. Emang walaupun dibilang gua nggak latahan, cuma kalau kesandung, aduh bahaya, gila. Seru banget sih cerita paranormal experience-nya dari Indra. Oke bro, cukup sekian nih cerita dari Indra tentang paranormal experience-nya dia mendaki di gunung apa bro? Gunung Gede. Buat kalian, Ciboy Dicaur. kan apa gue bilang kemarin dimati pakai flash lagi cerita begini mati lagi. Horor banget sih kayaknya sini. mati lampu gila. Oke, cukup sekian. Gila. Ini kayaknya diudahin aja sih bro. Cukup sekian konten paranormal experience hari ini. Jangan lupa terus dukung channel kita. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Bye bye.